PKI masih bergerak terus di bawah permukaan yang diberi nama PKI Gaya Baru. Pertanyaannya, kenapa jadi PKI Gaya Baru? Karena bukan kayak PKI yang zaman dulu yang secara fisik kelihatan, kan dia di bawah permukaan dan dia tidak tampil sebagai saya PKI. Istilahnya apa, beda utama, dia tidak sibuk menampilkan diri, tidak sibuk merekrut anggota tapi tambah banyak, tapi yang dilakukan adalah dia bergerak di bawah tanah, di bawah permukaan, dan dia tampil ke permukaan bukan PKI-nya tetapi hasil kerjanya yang memecah belah umat Islam, satu lagi memperlemah TNI. Dia bisa pakai tangan-tangan orang lain, misalkan ada Pangdam atau Kapolda yang sibuk dengan baliho pokoknya yang musuh umat Islam, karena sasarannya dua, memperlemah, menghancurkan, merusak umat Islam, dan kedua memperlemah TNI. Ini aja, siapapun yang melakukan, kalau sasarannya dua ke sana ya PKI Gaya Baru. Dan orang yang digunakan tidak harus orang yang PKI, tidak harus PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar pemirsa di rumah semua? Kali ini kami akan membahas tentang PKI Gaya Baru. Di sebelah saya ada senior kami, Bapak Taufik Bahudin dan Ibu Inanda Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak Bahudin sehat-sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Amin. Pak, kita hari ini mau membahas tentang PKI Gaya Baru, Pak. Seperti kita tahu, sama-sama tahu ya, PKI sendiri sudah ada sejarah kelamnya di Indonesia sejak tahun 1948. Dan gerakan PKI yang kedua di tahun 1965. PKI yang ingin menjadikan Indonesia di tahun 1948 menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Dan sekarang ada istilah PKI Gaya Baru. Apa perbedaannya Pak? Di tahun 1948 dan 65 dan sekarang PKI Gaya Baru. Mungkin Gen Z sekarang ini nggak paham nih Pak. Yeah. Apa sejarah PKI sebelumnya itu, PKI sendiri itu apa, mereka juga tidak paham nih Pak. Bisa nggak minta dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, kenapa banyak yang nggak paham? Memang sengaja dibuat tidak paham. Supaya orang lupa dengan sejarah, dihilangkan dari sejarah, bahwa PKI itu yang kita sedang sibuk melawan Belanda, setelah kemerdekaan 45, tahun 48, dia berontak tahun 48. Mau menjadikan republik sendiri yang orientasi ke negara komunis, waktu itu ke Rusia. Jadi sudah kejadian. Nggak berhasil. Tetapi tidak dilarang PKI ini, maka muncul lagi tahun 65. Dan dia mendapat support dari Bung Karno waktu itu dalam konsep Nasakomnya. Karenanya ya dia berkembang terus, berusaha. Coba lagi berontak, gagal lagi, baru dilarang oleh Pak Harto, PKI, dan sebagainya. Jadi itu yang kejadian. Nah, namanya ideologis komunis itu. Dilarang, tapi dia bawa permukaan, dia bergerak terus. Karenanya riset rekan saya ini ada nih ya, hasil paparan risetnya yang dipaparkan bulan November, ada 19 November 2015, 2 kali dipaparkan di Gedung Kartika Chandra. Jadi seminggu saat tanggal 19, kemudian berapa hari kemudian di di KBHM UI terbatas. Yang risetnya itu dia buat ambil S3 waktu itu, sangat jelas menggambarkan bagaimana PKI masih bergerak terus di bawah permukaan yang diberi nama PKI Gaya Baru. Pertanyaannya, kenapa jadi PKI Gaya Baru? Karena bukan kayak PKI yang zaman dulu yang secara fisik kelihatan, kan dia di bawah permukaan dan dia tidak tampil sebagai saya PKI.
istilahnya apa, beda-beda utama, dia tidak sibuk menampilkan diri, tidak sibuk merekrut anggota tapi tambah banyak, tapi yang dilakukan adalah dia bergerak di bawah tanah, di bawah permukaan, dan dia tampil ke permukaan bukan PKI-nya tetapi hasil kerjanya yang memecah belah umat Islam, satu lagi memperlemah TNI. Dia bisa pakai tangan-tangan orang lain, misalkan ada Pangdam atau Kapolda yang sibuk dengan baliho apa pokoknya yang musuh umat Islam, karena sasarannya dua, memperlemah, menghancurkan, merusak umat Islam, dan kedua memperlemah TNI. Ini aja, siapapun yang melakukan kalau sasarannya dua ke sana ya PKI kayak baru. Dan orang yang digunakan tidak harus orang yang PKI, tidak harus PKI, tapi orang yang dipapari dan tindakan perilaku baik pada umumnya pejabat ya ataupun bukan pejabat, tindakan perilaku itu sesuai atau sejalan dan untuk mendukung kepentingan PKI. Yang sebut PKI baru apa? Tadi mecah belah umat Islam, memperlemah TNI Polri segala macam. Tapi yang paling jelas mecah belah umat Islam. Adu domba, ini cek. Zaman presidennya Jokowi, Islam macam-macam. Ada Islam ini, Islam itu, wah sibuk berkembang. Kok dulu nggak ada ya? Sampai tanpa sadar Wahabi keturunan Habaib di permasalahan dulu nggak ada, ribut tuh, ada artis saya nggak sebut namanya, wah ngomong udah lu, saya komentar udah lu urusan nyanyi aja lah, jangan cari-cari itu, dipakai deh pakai gaya baru, dia adu domba. Masa urusan turunannya Habib itu buat apa sih? Kita nggak pernah jadi masalah, di Islam nggak jadi masalah. Itu sengaja, itu salah satu bentuk bagaimana PKI baru adu domba umat Islam, pecah belah. Jadi mereka di bawah permukaan. Mana buktinya? Jangan ngomong bukti. Hasil kegiatan, kerjaan, tindakan yang dilakukan langsung, biasanya tidak langsung menggunakan tangan orang lain oleh PKI baru adalah merusak, memecah belah umat Islam. Itu aja pegang. Kedua, TNI. Itu aja ciri-cirinya, gampang kok. Ya. Nah, kalau dampaknya nih, dampak yang paling dirasakan bagi rakyat sendiri atas PKI gaya baru ini, apa sih kerusakan apa yang paling tampak jelas di masyarakat dengan tindakan PKI gaya baru yang sudah menyusup di semua lini, di pemerintah, di DPR? Apa yang paling dirasakan, Pak? Kan kadang-kadang kita suka melihat ya, di pemerintahan sendiri ada seperti rakyat dibentrok-bentrokan, Ibu. Dibentrokan, ada gerakan bawah tanah. Ya. Itu menurut pendapat Ibu bagaimana? Ya, itu kan sebagai upaya ya untuk memancing ya, untuk memancing kita ya, insya Allah masih tetap berpikir waras ya, memancing reaksi. Karena itu jangan mudah reaksi, karena dia mau menyusun dengan melalui beberapa cara ya, termasuk melalui anak-anak muda ya, anak-anak muda yang tidak mengalami ya, yang tidak mengalami tragedi kekejaman tahun 1965, apalagi yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan sebagai upaya untuk memancing reaksi. Akankah kita diam atau akankah kita baru bereaksi jika ada keluarga, jika ada atau jika terkena dampaknya? Ya, itu jadi harap waspada secara terus-menerus, jangan menunggu sampai ada korban, jangan menunggu sampai kita terkena, jangan menunggu sampai keluarga kita juga Kalau selanjutnya Pak, untuk kabinet Prabowo sendiri, kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih Prabowo sendiri paham tentang PKI dan penyusupannya itu PKI gaya baru. Akankah Pak Prabowo memberantas PKI gaya baru ini yang sebenarnya ini dasar dari semua kerusakan di Indonesia ini, Pak? Menurut pendapat Bapak, mampukah Prabowo memberantas? Menurut saya sih ya mampu lah. Beliau kan juga punya kemampuan membaca sikon, keberanian, leadership segala macam. Jadi tentunya tidak bisa menghantam PKI dari mana, kan orang nggak ngelihat, tapi yang kelihatan dulu hasil kerjanya,
apa yang dibangun oleh PKI baru dan rusak karena ya itu korupsi itu yang diberantas dulu. Tapi saya yakin Pak Prabowo tahu persis dan dia memahami betul apa langkah yang harus dilakukan. Yang jelas adalah Pak Jokowi sudah selesai masa jabatan, masa tugasnya, namun masih berusaha untuk terus mengendalikan. Kenapa? Karena dia PKI gaya baru. Dari mana saya bilang dia PKI baru? Kepres 28 tahun 2024 bulan Februari yang mengatakan dalam peristiwa G30 SPKI 65 PKI adalah korban. Keluarga di saat itu ciri itu paling jelas. Paling jelas. Nah, kemudian dengan hasta itu ciri-ciri komunis apa? Termasuk PKI. KKN, keluarga ini. Lihat di negara komunis. Pimpinannya kan Kim Jong Un, dia anak dari sebelumnya. Ya itulah, KKN-nya begitu, sudah biasa. Jadi Jokowi pun berusaha mengendalikan. Saya kok meyakini ya masih percayalah Prabowo tahu persis lah. Hanya bagaimana strategi yang lakukan kita lihat aja nanti. Dan saya yakin beliau orang yang bersih, tidak korupsi, dia anti komunis, dia sangat menjaga dan berusaha menjaga persatuan kesatuan bangsa ini. Kalau saya ngasih catatan tentu bisa kesatuan dan bersatu kalau komunis nggak di dalam. Kalau komunis mau dianggap bersatu udah nggak mungkin lah ya. Yang satu anti Pancasila, pura-puranya Pancasila, yang lain basis nggak akan mungkin bersatu. Itu aja komentar saya. Jadi kita lihat nanti Ya, seperti jadi apa jadinya. kita lihat nanti itu, Bang, mungkin apakah Abang bisa memperkirakan atau memberi ruang berapa lama, berapa waktu kita bisa menanti Saya ngelihatnya reaksi gini, beliau. langkah pertama pernyataan segala macam sudah saya melihat optimis ya Prabowo ini. Tapi kita lihat di tahun 2025 nanti sejauh mana. Karena si Gibran nyusup-nyusup ini, saya nggak tahu strateginya. Pak, kalau kita lihat dari deal-deal Jokowi yang kemarin dan semua tanah-tanah di Indonesia ini sudah dikuasain oleh Cina umumnya, pinjaman-pinjaman kita ini itu kan merupakan berarti kan udah ditambah lagi ya ada kerjasama Megawati dengan pemuda komunis Cina ya waktu itu sempat mengucapkan selamat kepada komunis Cina. Itu apakah sudah mengarah nih Indonesia mau kemanakan nih? Apakah Prabowo sendiri akan melanjutkan nggak kebijakan dari Jokowi atau akan memberantasnya? Kalau saya sih bilang Prabowo punya, menurut saya ya dugaan. Kita lihat ya, dia bukan anak buahnya dan pengekor Jokowi. Kalau kualitas otak beda, saya kenal dua-duanya pribadi dekat saya. Jokowi itu nggak pintar, tapi lihai. Jadi beda. Lihai itu kan, waduh, cerdik, licik, akalnya banyak. Itu aja. Kalau pintar mah enggak. Nah, di belakang dia ada tim orang-orang PKI gaya baru, termasuk saya sebut namanya. Budiman Sujatmiko itu disusupkan ke Prabowo. Prabowo ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti. Itu disusupkan. Udahlah cara-cara begitu. Tapi Prabowo sendiri jelas dia bukan PKI. Jelas dia tidak suka korupsi. Tapi yang jelas Jokowi dengan PKI gaya barunya tidak akan tinggal dia berusaha terus terlibat agar dia tidak diadili. Jadi kalau guyonan tapi serius, kesalahan Jokowi yang harus segera diadili yang jelas kepada dua. Ijazahnya palsu. Tunjukkan di ijazah dia. Mana ijazah sarjananya? Palsu nggak punya. Kedua bohongnya itu itu mesti dituntut. Itu aja yang paling sederhana lah. Belum bohong-bohong yang lain lah. Jadi kalau daftar bohong itu sudah dianggap biasa dan tidak merasa bersalah, tidak pernah saya dengar permintaan maaf. Kalau saya mohon maaf bahwa saya pernah berbohong gini-gini, nggak ada. Maafnya apa? Saya minta maaf kalau saya ada kesalahan. Kesalahan itu mau minta maaf basa-basi. Kalau Betawi bilang lu ngaku bohong, lu minta maaf baru bohong. Daftar bohongnya banyak bener. Jadi ya begitulah. Kapan itu, dari kapan bilang begitu minta maaf? Kapan? Nah, berapa hari itulah. setelah? Iya, setelah dia 2 menit rubuh. aja Ibu ya. Ini kemarin calon gubernur DKI Pak Siswono
dia menyatakan kalau kayaknya saya mengungkit-ungkit Islam nih Bu, sepertinya kalau janda kaya sebaiknya menikahi pemuda-pemuda pengangguran. Itu apa menurut Ibu itu apakah jenis bagian dari PKI gaya baru yang menyudutkan Islam atau gimana? Itu udah jelas ya, menista ya. Itu sangat sangat keliru, tidak demikian. Insya Allah junjungan kita Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Jadi itu sangat menista. Jadi itu adalah gambaran juga bahwa usaha untuk menista agama Islam. Ya, jadi tapi setelah kita bereaksi, setelah netizen bereaksi, baru sekarang ya akhir beberapa hari ini ada upaya untuk minta maaf ya. Karena itu balik lagi, kita yang harus waspada, kita tidak diam, kita tidak menunggu sampai keluarga kita atau kita sendiri terkena dampak dari upaya untuk membuat cemas, untuk membuat merecehkan, untuk menekan, tapi tidak menunggu. Nah, terakhir nih Pak, sebagai penutup, apa yang UI Watch akan lakukan? Karena kan gerakan PKI Gaya Baru ini sudah menguasai nih Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan nih? UI Watch akan membuat apa nih yang bisa untuk kemajuan Indonesia ini? Jadi begini, yang UI bisa lakukan lewat podcast, kita memberitahukan publik, mengedukasi masyarakat, menyamakan pemahaman apa sih sumber masalah yang kita sebut yang tadi itu PKI apa dasarnya kita jelaskan. Yang kedua, mereka bermain bahwa mereka tidak langsung yang PKI-nya yang ngomong tapi lewat ke tangan orang lain. Itu kan jenaka, siapa Suwondo, salah satu cagup, wakil cagup itu saya gampang itu orang otaknya didengkul, suruh ketemu kita sini, debat terbuka, gua cuci dia. Masa salah tuh calon wakil gubernur ngomongnya nggak berkelas begitu. Lu ngurusin begituan, wakil gubernur, wakil pemimpin calon itu ngomongnya yang konseptual buat membangun DKI yang bermutu. Bro, Suwondo jangan begitulah, bikin malu aja lu. Udah gitu minta maaf, test the water. Itu disusupin PKI Gaya Baru. Kalau kita ribut, mohon maaf. Omongan lu kagak bermutu, kita pusing sama orang gini ngomong kasar. UI Watch manggil, pantang kita debat terbuka di publik. Ketemu kita di sini, kita cuci dia. Ya kan ketahuan nanti otaknya dan nggak malu. Dengan kemampuan berpikir begitu bisa jadi cawagup. Wagupnya siapa? Calon. Ya udah sejamalah. Jadi Ridwan Kamil mestinya malu Anda punya wakil kayak begitu. Waduh. Jadi itulah kualitas Anda. Kualitas calon gubernur adalah dicerminkan dengan kualitas wakil calon gubernur. Jadi maaf Pak Ridwan Kamil, kualitas Anda dicerminkan wakil Anda yang bahlul begitu, bego tuh. Jadi udahlah, silakan pilih. Kalau Anda mau pilih yang bego begitu, silakanlah. Masa calon wakil gubernur ngomongnya begituan? Konsep buat Jakarta apa? Alah, saya bilang Suwondo ketemu kita sini, kita cuci nih sama UI Watch. Saya tantang Anda, berani ngomong. Ya, demikianlah Pak. Baik pemirsa, bincang-bincang kita hari ini, semoga bincang-bincang kita hari ini dapat mencerahkan pemirsa mengenai PKI Gaya Baru sekarang ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para senior, Bapak Bahaudin, Siap, mantap. Ibu Murni, terima kasih. Sama-sama. Salam UI Watch, Veritas, Probitas, Justisia. Siap, terima kasih.